Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu buat semuanya. Atur sembah nuwun. Sesuatu yang sepele dan gampang disepelekan, tetapi kalau kita bisa berpegang terhadap hal yang sepele itu, manfaatnya sangat luar biasa. Terutama buat dulur-dulur semuanya yang lagi berminat mempelajari ilmu spiritual. Sangat sepele, tetapi itu bisa menjadi kunci dari apa yang sampean pelajari semuanya. Hal sepele tersebut adalah kesadaran diri kita. Banyak orang belajar spiritual itu hanya mengikuti rasa, sehingga mereka itu tergesa-gesa ingin menguasai apa yang mereka anggap itu menjadi sebuah kelebihan. Contoh kesaktian, kanuragan. Nah, di situ di saat sampean bisa kembali ke dalam kesadaran diri panjenengan, sebenarnya spiritual panjenengan itu akan semakin kuat. Bahkan tidak hanya mengikuti rasa dalam diri panjenengan saja, tetapi sampean akan lebih menggunakan akal pikir panjenengan dalam berspiritual. Karena apa? Spiritual itu urusannya luar dan dalam. Tidak sekedar mengikuti rasa. Banyakan hanya mengikuti rasanya saja. Sehingga awal-awalnya percaya. Ini contoh kayak jimat, pusaka, keilmuan-keilmuan yang dianggap sakti, tirakat, sana sini mencari, dan ujung-ujungnya justru membingungkan dirinya sendiri. Karena apa? Hanya mengikuti rasa, buru-buru percaya, tidak mau mengkaji, tidak mau memahami, tidak mau memikirkan tentang apa yang ingin dipelajarinya. Hanya mengikuti rasa. Mungkin bisa terpengaruh oleh tokoh yang membawa ajaran tersebut. Tokoh pembimbingnya. Contoh simpel aja lah. Tentang guru sejati. Banyak sekali yang sudah melakukan tirakat, perjalanan, mencari mantra-mantra, keluar masuk hutan, jalan seperti orang gila, hanya untuk bertemu dengan guru sejati. Jadi saat dikasih tahu yang sepele gitu aja, guru sejatimu itu orang tuamu. Wali tanpa nama itu orang tuamu. Wali tanpa gelar, tanpa nama itu orang tuamu. Ya, itu nanti ya disepelekan. Ya, tidak seperti itu katanya. Guru sejati itu ada dalam diri kita sendiri, ini itu. Sehingga harus butuh tirakat,
butuh pengisian, butuh pembukaan mata batin atau gimana. Sepele disepelekan. Karena menyepelekan itu akhirnya kebingungan sendiri. Ujung-ujungnya bingung juga, tidak dapat membuktikan. Guru sejati orang tua kita itu simple. Siapa yang ngajari kita? Di saat kita lahir tidak bisa apa-apa, hanya bisa nangis. Seorang itu mengajari kita tanpa pamrih, membesarkan kita, bahkan menghidupi kita tanpa pamrih. Kan enak itu, simple sebenarnya. Makanya hargai, hormati pendapat-pendapat dari guru sejatimu, dari orang tuamu. Karena tidak ada orang tua itu pengen anaknya sengsara, itu tidak ada. Sejelek apapun orang tua. Tidak ada orang tua itu di saat anaknya sengsara bahagia, itu tidak ada. Ya, kalau guru-guru yang lainnya itu kan ikatannya kurang kuat. Terkadang juga tidak mau tahu. Terkadang ada juga yang memang digunakan untuk kemakmuran dirinya. Yang penting bayar, dikasih tahu, paham tidak paham terserah, yang penting sudah membayar. Ya, kalau orang tua, anaknya salah diingatkan, gini-gini diingatkan, ya memang tujuannya untuk kebaikan, tanpa harus membayar. Itu namanya guru sejati. Keikhlasannya ada, ketulusannya ada. Bahkan orang tua itu yang tahu tujuan hidup kita. Sampai itu dilahirkan untuk apa, itu sampai tanya pada orang tua jenengan. Tujuannya apa? Karena apa? Kalau tidak dikehendaki kelahiran jenengan, sampai itu tidak akan dilahirkan. Untuk mencipta kita itu orang tua sudah ini nanti tujuannya apa, untuk apa, itu sudah difikirkan masa-masa. Makanya banyak yang sekarang yang membuang anaknya, mengukurkan anaknya. Karena apa? Dia tidak punya tujuan dari kelahiran anaknya itu. Ada yang bilang hasil kecelakaan. Kecelakaan kok dinikmati kan? Lucu juga kan? Itu namanya berani mencipta, tidak berani bertanggung jawab atas ciptaannya sendiri. Sepele. Tapi orang bisa bingung karena ini. Karena apa? Ya karena dari pembimbingnya juga. Karena pembimbingnya sendiri juga tidak paham. Harus buka ini, harus ada amalan ini, harus tirakat ini. Hanya mencari guru sejati. Nah, kalau guru sejati itu ada pada diri kita sendiri, tidak ada orang sekolah. Buat apa sekolah yang sudah ada dalam dirinya sendiri? Lahir ceprot itu langsung tahu ini hewan, ini namanya ini pohon ini huruf ini, sudah tahu semua. Karena apa? Dalam dirinya sendiri. Itu nyatanya yo diajari orang lain, terutama orang tua kita. Makanya teman-teman semua harus paham. Kadang sesuatu yang sepele yang kita sepelekan, kalau kita benar-benar mau mencermati, mau memahami, mau mendalami dan mengkaji, itu menjadi sesuatu yang luar biasa, yang terkadang selama ini kita cari, ketemunya hanya di sesuatu yang sepele. Itulah spiritual. Itulah misteri. Karena menjadi misteri itu ditutupi. Kalau tidak ditutupi, tidak jadi misteri. Kalau dibuka, tidak jadi misteri. Maka berhati-hatilah dalam belajar spiritual.
Carilah pembimbing yang paham, jangan yang pinter, yang paham. Karena orang pinter itu belum tentu paham, tapi kalau orang paham pasti pinter. Agar kita mendapatkan pencerahan. Bukan hanya kepandaian, tapi pencerahan. Karena pemahaman kita itu adalah nilai buat diri kita, bukan kepandaian kita. Dari saya terima kasih, salam cerdas, salam rahayu, rahayu.